materi kita hari ini adalah struktur organisasi. Struktur organisasi adalah bagan atau gambar yang menunjukkan komponen-komponen penyusun organisasi, menunjukkan hierarki, menunjukkan tata kerja, menunjukkan batasan kewenangan yang ada dalam sebuah organisasi. Maka di balai desa harus ada struktur organisasi, karena dalam struktur itu akan menceritakan siapa yang tertinggi di desa. Tidak hanya struktur pemerintahan desa, tetapi juga struktur PKK dan Dharma Wanita. Bisa jadi ada struktur organisasi lain yang ada di sini. Dari struktur itu, setiap orang dapat mengetahui siapa yang tertinggi dalam organisasi itu. Begitu masuk, lihat, oh kotak tertingginya kepala desa, namanya Deden Dwi Apri ya, misalnya begitu. Jadi orang tahu, oh yang tertinggi namanya Pak Klebunnya Pak Deden. Turun ke bawahnya lagi ada kotak di situ, sekretaris desa. Disebutkan di situ, oh sekretaris desanya namanya ini. Di bawahnya sekretaris desa ada beberapa seksi. Nah, dari situ bisa dilihat bagaimana proses kerja, bagaimana kewenangan, bagaimana pembagian kerjanya. Di bawahnya lagi ada unsur-unsur kasih. Di bawahnya lagi ada unsur-unsur wilayah, kepala dusun dan pamong. Pertanyaannya misalnya, apakah kasih bisa memerintah pamong? Nah, di struktur itu nanti akan terlihat ada garis tebal, ada garis putus. Garis tebal itu menunjukkan garis perintah atau garis komando. Garis putus-putus menunjukkan garis koordinasi. Ada beda kerajaan nih kan, beda kerajaan sekulnya. Kamu masih lebih teknik. Sekretaris, napa supir kepala. Ini kan ada pertanyaan dan ini real ini. Mana yang lebih tinggi? Sekretaris atau supir kepala? Buat maharupa, buat ini fakta. Sehingga orang cenderung secara formal orang kedua itu adalah sekretaris. Tapi urusan kebijakan biasanya orang cari jalur pintas, tak lebat sekretaris, lebat supir. Bisa tahu Pak. Lebat buat ma'ruf. Ini penting. Dan ini fakta praktek pemerintahan. Mohon maaf, ada lagi. Mohon maaf ibu-ibu PKK. Ada kerja, ini kerja ya. Mohon kepala nama latih 2. Ibu nama mesti melatih telur. Beda. Oh masa dia bapak ini. Realita. Kemudian ibu-ibu semerita Pak. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Laten. Malaki telo. Bodi dalam orang malaki telo. Berarti mau kelebun melatih situ, bu kelebun melatih telo. Bodi dalam. Saya hanya ingin titip, bu kelebun, bu lurah, jangan sampai marwah jabatan lurah dan kepala desa ini salah dimaknai oleh tindakan-tindakan kita yang keliru. Ada contohnya, ada. Bu Kelebun kikir ke Pak Kelebun ya dan rakyat.
Sapi. Betul dulu mah. Nampu pabeli ke Lamben. Ada Bu Lurah ngocai Pak Lurah, iya dan masyarakat. Makin kelebun betul. Ini penting. Ini penting untuk diketahui. Secara formal yang tertinggi dalam sebuah organisasi pemerintahan desa dan kelurahan itu Pak Klebun dan Pak Lurah. Ternyata secara informal dari sekian boleh. Mohon Bu Lurah ada dokter Pak. Pak Lurah lagi itu perintah. Jadi saya minta ini tolong jaga marwah jabatan Klebun dan Lurah. Jangan sampai ibu-ibu Lurah, ibu-ibu Klebun nyoro Pak Klebun ya dan rakyat. Catat ini Siap. perintah Pak Camat ini. Siap. Jangan sampai apalagi ada informasi yang masuk ke saya pada istrinya pejabat kikir ke Pak pejabat ya dan rakyat. Coba bayangkan. Kembali ke struktur organisasi. Ini tadi tentang struktur saudara-saudara. Tidak ada dalam struktur, Kultura. tetapi ada dalam kultur. Boleh mas pokon. Nah, saya ini menyandingkan antara teori dengan praktek. Saya berharap karena ini adalah menjaga nama baik kita semua, saya minta kedua belah pihak harus saling bisa menjaga marwahnya masing-masing. Pak Klebun, Pak Lurah, aja kikiran ke Bu Klebun, Sobu Lurah ya dan rakyat. Ya dan PKK. Pas kikir ke Bu Klebun, ke Bu Lurah. Sama pada Bu Klebun, Bu Lurah kikir ke Pak Klebun, ke Pak Lurah ya dan rakyat. Mon kira mon berapa dua-duaan. Mon berapa dua-duaan kasokan nah make sampai aling guling ya tore. Mon dua-duaan. Kalau ada orang lain silahkan tolong dijaga harkat dan martabat marwah jabatan lurah dan kepala desa. Ketika Pak Klebun, Pak Lurah memberi perintah, tahu salah orang ibu. Biarkan Pak Lurah dan Pak Klebun yang memberi perintah. Dan kadang pada serang-ngirangi di budi. Pada saya ngatur Pak Klebun dari budi. Jangan, tidak usah, biarkan saja. Mohon pada saya tak cocok nyuruh ajudan. Kalau kaki Pak Klebun gitu, ajudan. Ketika Pak Klebun masuk, rempet dua-duaan. Cek nyuruhan Pak Klebun so Pak Lurah ya dan rakyat. Bisa dipahami nih ya. Jadi ada struktur organisasi formal, ternyata ada kultur budaya kita yang seperti ini. Oleh karena itu, struktur organisasi ini penting. Harus ada di setiap balai desa dan kelurahan. Dan saya minta yang update. Dulu saya pernah masuk ke sebuah balai desa, ternyata nama orang-orangnya sudah tidak ada. Nama orangnya sudah tidak ada. Bahkan ada yang sudah meninggal dan berkali-kali ganti. Oleh karena itu, rekan-rekan sekalian, Pak Lurah, Pak Kepala Desa, saya minta ayo lengkapi administrasi ini, kemudian tata kelola, tata cara berpemerintahan yang baik, menjaga marwah masing-masing. Pak Klebun, Pak Lurah menjaga marwahnya, Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Desa Kelurahan, Bu Klebun, Bu Lurah menjaga kehormatannya Pak Lurah dan Pak Klebun. Saya kira ini sebagai catatan tambahan kita pada pengajian kita hari ini, kultur dan struktur organisasi harus muncul dalam praktek administrasi tata kelola
pemerintahan desa dan kelurahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajmain.